kita harus memperhatikan juga ikan-ikan ini, tanaman-tanaman yang ada, lekuk-lekuk sungai, morfologi sungai, semua menjadi satu kesatuan. Bahkan manusia yang hidup di pinggir sungai secara tradisional itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada sungai. Harus menjadi bagian penting dalam pertimbangan untuk membuat suatu keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita pada bab tadi, bab eco-engineering dalam eco-ecology. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang teknik-teknik apa yang digunakan untuk menanggulangi erosi tebing. Ya, biasanya erosi tebing yang pertama, tumbuh-tumbuhan yang ingin disampaikan di sini, jenis tumbuhan herba potensial di Indonesia, misalnya kerangkungan, Euphorbia carnea, itu penting. Dia akan efektif untuk meredam kecepatan air dan melindungi tebing sungai. Rumput akar wangi atau Vetiver zanoides itu juga bagus dan disarankan secara internasional untuk digunakan karena dia merupakan suatu tumbuhan yang tidak membentuk koloni, dia menyatu menyendiri sehingga tidak mengganggu yang lain. Rumput lingi, Sicarus alterifolius itu yang ada di sungai-sungai di sekitar kita di Jawa Tengah ini banyak, juga bagus untuk mempertahankan tebing sungai dan dia akan berkembang dengan sendirinya. Justru karena ada banjir dia akan berkembang dengan baik. Rumput teki atau Cyperus elaphoides itu juga penting untuk daerah-daerah bantaran yang di bagian atas. Laos-laosan, Apinia spesies itu juga penting, dan intinya adalah tanaman-tanaman pinggir sungai yang ada, yang selama ini ada itu saja. Jadi kita tidak perlu mencari tanaman dari luar negeri didatangkan, kemarin tidak perlu. Kita jalan menyusuri sungai, kita akan mendapatkan tanaman-tanaman di pinggir sungai, mana tanaman yang rambat, mana yang perdu, mana yang tebing dan sebagainya kita pakai. Itu sudah teruji secara ekologi bahwa dia bisa bertahan hidup di situ. Terus ini adalah kerangkungan, ya. Ini yang bisa kita lihat bahwa di sini ada sungai ini, di bawah ini sungai, dan di pinggir sungai itu penuh dengan kerangkungan yang merupakan bagian dari ekologi. Tentu saja kalau full dia akan mengganggu aliran, tapi kalau pada sungai yang cukup relatif lebar dia akan berdiri atau tumbuh di pinggir kanan kirinya, dan itu akan bisa menanggulangi erosi tebing yang terus menerus di situ atau ditanam di daerah situ. Itu dengan sendirinya dia akan memprotek tebing dari erosi yang berkelanjutan. Ya, saudara akan melihat juga tanaman-tanaman yang seperti ini, meskipun airnya sangat deras seperti ini, tanaman-tanaman ini, Vetiver ini cukup andal untuk mempertahankan longsoran tebing. Ya, saudara juga akan melihat di sini, misalnya dengan Vetiver, semua kecepatan air itu akan ditahan oleh rumput akar wangi. Ya, itu juga bagus digunakan sebagai pelindung tebing, ditanam dalam waktu 1 tahun, 3 bulan dia sudah cukup kuat untuk mempertahankan tebing sungai. Kita juga melihat di sini ada siri, pohon pisang dan sebagainya di tebing kanan ini sudah relatif stabil. Tebing-tebing ini relatif stabil, yang sangat penting untuk menjaga erosi daripada tebing sungai dan juga sebagai tempat flora fauna yang hidup. Sudah sekalian, kalau saya potong kanan kirinya, sudah akan melihat bahwa tanaman-tanaman di kanan kiri sungai itu berfungsi sebagai pengatur kecepatan air. Dengan adanya tanaman itu, kecepatan air akan didesak ke tengah-tengah sehingga tengah-tengah sungai itu dalam. Itu lebih bagus tengah sungai dalam itu karena dengan dia dalam di tengah sungai, kapasitas tampung debitnya akan besar. Sungainya akan cenderung berbentuk parabola seperti ini, dan kapasitasnya adalah maksimal di situ. Kalau sungai itu berbentuk segi 4, kapasitasnya minimal. Ya, yang maksimal kalau dia berbentuk parabola begini, seluruh kecepatan air itu besar turun ke bawah sungai. Jadi dengan adanya tanaman kanan kiri sungai, dia mendesak kecepatan air untuk ada di tengah, dan kecepatan air di tengah itu mengerosi dasar sungai, sehingga dasar sungai itu menjadi cukup lagi, tampang sungai cukup untuk mengalirkan air.
yang dia melewatinya. Saudara sekalian, penambangan pasir itu sangat diperlukan pasirnya, tapi kalau penambangannya sangat tidak terkendali, maka akan terjadi dengan penambangan pasir itu akan terjadi yang disebut dengan bahaya erosi di hilirnya. Karena sungai pada dasarnya dia perlu sedimen yang mengalir bersama dia. Ketika sedimennya ditambang semuanya, maka aliran air itu kekurangan sedimen dan dia akan meluruskan dan kiri sungai. Dan ada proses-proses lagi yang sangat rumit yang tidak saya jelaskan di sini, yang pada gilirannya akan mempercepat kecepatan daripada aliran melingkar atau aliran sekunder di saluran itu, yang menyebabkan erosi di kanan kiri tebing sungai akan meningkat dengan cepat. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Ketika tidak ada pengambilan pasir, maka inilah yang terjadi. Aliran sekunder itu normal sekunder flow seperti ini. Ya. Tapi ketika di bawah dasar sungai itu sudah dikeruk, maka intensitas current-nya itu semakin tinggi dan dia semakin besar, kecepatan semakin tinggi, dia akan menggerus bagian tebing luar lebih semakin intensif, ya. Seperti pada gambar di sini, saudara sekalian, ya, gambar itu semakin intensif sekali terjadi erosi ketika sedimen yang ada di sini itu hilang, current-nya semakin tinggi, sekundernya semakin kuat, akhirnya menghantam di erosi di bagian hilirnya. Jadi di bagian hulu diambil sedimennya, di bagian hilir akan terjadi erosi seperti itu. Saudara sekalian, saya beri contoh yang sangat nyata ini di Aceh. Waktu kita ada pekerjaan untuk menyelesaikan masalah ini, saya usulkan dengan konsep ekohidrolik, dan ternyata ketika saya survei lapangan, saya melihat bahwa konsep ekohidrolik sudah dipakai oleh masyarakat sebenarnya. Ada longsoran tebing, kemudian di bagian ini dipasang di tancap bambu-bambu. Akhirnya longsoran tebing itu berhenti, terjadi sedimen yang ada di sini. Ini kan nanti kalau sudah diinisiasi dengan tanaman akan berhenti sedimen itu. Apalagi kalau ini kita buat lebih baik lagi, misalnya terucuk bambunya itu lebih rapat, lebih dihitung kekuatannya. Kemudian ketika sedimen sudah menumpuk di daerah ini, kemudian ditanami rumput-rumputan atau tadi tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi. Ya, sedimen akan selesai, erosi akan selesai, dan kita akan tidak ada masalah dengan erosi di sebelah hilirnya. Kita tidak perlu membangun yang disebut dengan talut tadi atau pasangan batu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dan ini berhasil, di Aceh berhasil, kira-kira ada 500 longsoran bisa diselesaikan sebagian dengan cara seperti ini. Saudara sekalian, ini adalah rumput lili atau Cyperus alternifolius. Itu sangat bagus, dia punya karakter yang luar biasa, di mana dia seperti taman seperti ini, ya, hidup seperti ini, ya. Kalau ada banjir, kecepatan air tinggi, dia akan patah dan rebah seperti ini. Dan setelah banjirnya surut, maka dari tangkai di bagian atasnya akan muncul tunas dan tumbuh. Akarnya akan masuk di tanah di sini. Dia semakin sering banjir, dia semakin merambat cepat ke kanan kiri, dan itu akan melindungi tebing sungai dari bahaya erosi selanjutnya. Luar biasa, ini bisa dipakai, bisa dimanfaatkan di berbagai tempat untuk menyelesaikan masalah banjir, masalah erosi sungai. Terus sekalian, ini ada rumput teki yang besar, Cyperus alopicoroides, ya, sungai Coma bagian hilir. Sepanjang sungai itu saya lihat ditanami dengan rumput teki seperti itu, ya selesai, tidak ada erosi lagi, ya. Baik itu. Nah, erosi horizontal dari samping ke hilir juga tertahan oleh itu, sehingga sedimentasi di hilir nanti itu juga berkurang dengan adanya vegetasi eco-engineering yang ada di situ. Ya, ini sebetulnya sangat tidak sulit untuk ini. Kemauan kita ada, pekerjaan-pekerjaan harus kita arahkan pada eco-engineering yang murah, tapi sangat luas cakupannya. Saudara sekalian, ini adalah laos-laosan, ya. Laos-laosan itu juga bagus, ya. Kalau kita tanam di sepanjang pinggir sungai, dia kalau
ada aliran dengan kecepatan tinggi, dia rebah saja. Kemudian dia ada sebagian bisa hidup lagi, ada yang sebagian di situ kemudian muncullah tunas-tunas dari akarannya. Nah, dan dia sebagai peredam, ya, sebagai peredam kecepatan air. Dia tidak menghalangi kecepatan air, tapi dia membuat kecepatan air itu terkurangi dengan adanya gesekan dengan daun-daunnya yang ada di situ. Ya, laos-laosan juga bagus. Sekarang perlindungan tebing dengan pohon dan bagian pohon yang dipotong. Ini sudah mulai eco-engineering. Kalau ada longsoran tebing seperti itu, kita bisa membuat satu pohon, kita potong, kita taruh di situ secara membujur, tapi kita angker, kita biarkan akan terisi sedimen, sedimennya itu akan shuttle di situ dan akan terinisiasi dengan rumput-rumput teki atau siparus tadi, maka sedimentasi akan erosi akan bisa kita selesaikan dengan cara itu sekali. Demikian juga kalau ada longsoran seperti ini, kita bisa membuat satu pohon bambu yang kita jadikan satu atau pohon yang memanjang kita jadikan satu, kita ikat, kemudian kita pancangkan di sini, maka di sini akan muncul komika, pemancang, dan juga akan tunas-tunasnya akan muncul di sini. Kalau tumbuh, selesailah tidak ada erosi. Ya, erosi yang di bagian sini akan berhenti karena kita gunakan tanaman-tanaman untuk menghentikan itu. Dan dia tidak berhenti, tanaman itu tumbuh terus sehingga akarnya akan kuat di sepanjang alur itu sehingga sedimentasi erosi akan bisa diatasi. Sekalian ini juga hampir sama konsepnya. Kita kumpulkan bambu-bambu kecil misalnya atau kayu-kayu yang kecil, di dalamnya kita kasih batu-batu sehingga kekuatannya beratnya cukup, kemudian kita taruh secara memanjang di tempat-tempat erosi tadi, kita pantai juga, kita biarkan nanti di bagian tengah dalamnya dia akan terisi sedimen dan tanamannya itu akan tumbuh, akarnya akan masuk, di sini akan selesai masalah erosi sekalian. Atau kita gunakan dengan cara membuat pagar bambu seperti ini untuk menghindarkan daerah itu menjadi longsor, ya akan bisa bagus. Atau dengan cara menutup bagian longsor dengan kayu-kayu, bambu, atau tanaman-tanaman, misalnya pohon kelapa, ya daun pohon kelapa itu bisa kita tanam di situ, kita taruh di situ, kita tanam di situ, kita kasih penguat dari bambu, dan kita tanami itu akan tumbuh, dan waktu 3 bulan dia akan tumbuh, dan mudah-mudahan atau menurut penelitian ini bisa mencegah erosi selanjutnya, saudara sekalian. Tentu saja kita tidak hanya itu di daerah luar perkotaan ya. Kalau daerah perkotaan yang dekat jalan raya yang macam kita harus berpikir. Kalau ada misalnya tebing yang sering longsor, bisa kita buat terasin seperti itu, tapi dengan tanaman-tanaman seperti ini. Dalam situasi yang tebing, yang kaki tebingnya selalu terhempas oleh aliran air sungai, maka kita bisa bikin di sebelahnya itu kita gali kemudian kita tanami sehingga pada titik ini sudah kuat, maka erosi tidak akan berkembang lagi karena di situ ada akar-akar yang kuat yang menahan tanah yang ada di situ. Jadi sekarang ini adalah cara menanggulangi longsoran tebing dengan bambu dan dilanjutkan dengan pohon bakau. Kalau pohon bakaunya nanti sudah tumbuh, bambunya sudah tua, sudah tidak terpakai, maka pohon bakau itu sudah bisa menanggulangi, resisten atau mengurangi adanya erosi dari samping kanan kiri. Dan tentu saja secara ekologi dia akan baik, merupakan tempat berbijaknya banyak ikan, merupakan tempat berpulaunya ikan dan sebagainya, dan juga secara ekologi dia akan mengerem laju atau menempatkan kecepatan air ada pada tengah-tengah sungai itu sehingga sungai punya kapasitas aliran yang lebih tinggi. Nah, sudah melihat seperti ini, kita tidak memerlukan lagi apa yang kita sebut dengan pasangan batu memanjang, cukup dengan tanaman-tanaman. Itu adalah eco-engineering yang bagus, yang bisa sustain, karena dia tanaman itu juga tumbuh, akarnya semakin kuat, semakin kokoh. Tentu saja mungkin ada erosi di titik tertentu kita selesaikan, tapi pada dasarnya dengan cara seperti ini sudah akan bisa menyelamatkan lingkungan sekaligus mengurangi biaya
yang harus kita keluarkan setiap kali ada erosi dan lain tebing. Terus sekalian, ya kita juga kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan longsor, tapi di dekat jalan raya seperti ini, jalan raya besar, maka kita bisa menggunakan cara-cara kombinasi antara bronjong dengan tanaman seperti ini. Bronjong dengan tanaman bisa dipakai kalau sejauh di titik itu berbatasan dengan rumah, berbatasan dengan jalan raya yang sangat vital, sangat penting, maka bronjong bisa dipakai, tapi tetap plus dengan tanaman-tanamannya sehingga secara ekologi dia akan bisa baik, bukan dengan pasangan batu seperti yang biasanya, saudara sekalian. Demikian juga krep-krep dengan batu dan kayu, kayu bisa digunakan sebagai krep asal kita yakin bahwa kita pegang kuat di daerah ini, kita pegang kuat sehingga dia bisa mengarahkan arus air untuk tidak menggempur tempat-tempat yang kita lindungi di sepanjang sungai tersebut. Ya, bendung rendah pada dasar sungai ini dengan di ground seal dasar sungai atau kayu mati yang kita taruh di situ, asal kita yakin bahwa dia tidak akan hanyut, maka itu bisa digunakan untuk membuat diversifikasi atau mengurangi erosi dasar sungai. Nah, seperti ini juga bisa, terus sekalian, bendung rendah dengan batu lepas yang kita taruh di situ, ikan masih bisa naik turun ke atas bawah, tapi sedimentasi bisa dikurangi dengan pemasangan batu seperti itu. Ya, ini juga membuat kaskade dari batu-batu tumpuk, kaskade lagi. Kalau batunya sudah habis diambil orang untuk kebutuhan pembangunan, maka kita sebetulnya bisa untuk menciptakan kaskade alamnya lagi dengan cara mengukur dulu kaskade yang masih ada dan mencoba mempraktekannya di situ dengan hitungan bahwa batu-batu di situ tidak akan terhempas oleh aliran air. Sudah sekalian, itulah yang kita sebut dengan eco-engineering, sangat clear. Bahwa ilmu ini meningkat atau terus berkembang, saudara mempunyai kewajiban atau tugas untuk mengembangkan penelitian untuk S2, S3, atau S1, saya kira atau diploma 4, spesialis 1, sangat penting sekali untuk digerakkan untuk mengembangkan teknologi eco-engineering ini karena sangat diperlukan. Indonesia sangat memerlukan eco-engineering ini. Dan kita harus berani implementasi dan kita amati terus dari tahun ke tahun sehingga dia akan jalan dengan baik. Terus sekalian, cukup untuk bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.